Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur pada Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesempatan ini pun kita masih tetap banyak diberikan kesempatan untuk berbuat lebih dalam kehidupan kita. Amin. Baik, yang saya hormati Bapak Wahyu Tama selaku dosen pembimbing pada mata kuliah komunikasi di era digital. Pada kesempatan ini saya akan coba untuk menguraikan, untuk menjelaskan. Saya ambil dari dua artikel yang sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita pelajari pada mata kuliah kita, yaitu tentang media sosial dan politik Indonesia, dalam hal ini kantong algoritma dan narasi kebencian, sudah pernah kita bahas. Lalu yang satunya tentang arsitektur digital media sosial, membandingkan kampanye politik pada Facebook, Twitter, Instagram, dan Snapchat, media sosial. Baik, kalau dilihat dari dua artikel ini, sebenarnya tidak beda jauh pembahasannya, yaitu membahas atau mengkaji tentang bagaimana kampanye politik, bagaimana politik itu bergulir pada kegiatan seperti kepemiluan, pada kegiatan pemilihan umum yang dikaitkan dengan adanya media sosial yang mereka gunakan pada proses perpolitikan mereka, pada proses pergulatan politik mereka. Nah, sangat menarik sekali bahwasanya dua artikel ini akan mengurai, akan membahas mengkombinasi nilai-nilai politik terhadap jalannya tujuan atau visi misi politik mereka melalui media sosial, apakah itu Facebook, Twitter, dan Instagram, dan sebagainya. Oke, kalau dilihat dari keadaan khususnya sekarang ini, memang para aktor politik, para pengguna media sosial, mereka tidak bisa lepas lagi, seakan-akan tidak bisa lepas lagi, dan mungkin benar-benar tidak bisa lepas dari media sosial itu sendiri, di mana mereka curi star, mereka memanfaatkan media sosial untuk meluaskan, menyukseskan ajang perpolitikan mereka. Media sosial terhadap para elit politik, dengan sepenuh hati mereka merangkul dengan berbagai teknis branding komersial menuju jaringan mereka dengan bentuk selebritas mikro, dan memenuhi ruang publik dengan pesan-pesan emosional mereka rancang. Bahkan mereka sewaktu-sewaktu membunuh lawan mereka melalui berbagai teknik politik mereka.
melalui media sosial juga mereka mempunyai kebebasan informasi yang sangat keterbukaan, karena sangat banyak fasilitas kebebasan ketika mereka berinteraksi pada media sosial, dan itu akan mendorong mereka sangat bisa mempraktekkan kebebasan itu, baik itu kelompok, baik itu partai mereka, dan juga individu mereka. Mereka bisa berekspresi menggunakan hak-hak mereka, pendapat mereka, sambil secara aktif menyediakan ini sebuah penyediaan lahan subur bagi mereka. Bahkan melalui media ini juga mereka bisa mengembangkan narasi kebencian untuk lawan mereka, dan di sana juga terjadinya rasisme politik. Sementara dari sisi positif, mereka juga bisa memanfaatkan berbagai macam teknik pola untuk pemasaran politik. Dalam artikel yang satu ini pembahasannya terkait tentang populisme sebagai teknik pemasaran politik. Berarti bisa diasumsikan bahwasanya makna dari populisme ini dalam artikel yang sudah kita bahas ini, yaitu bagaimana pendekatan politik para elit politik mengadakan menekatkan diri selama masa pergulatan politik dalam pemilu, dalam ajang pemilu mereka berinspirasi, mereka mengadakan pendekatan-pendekatan emosional mereka dengan berbagai macam teknik dan pemasaran agar lebih laku, agar lebih layak apa yang mereka tawarkan dan bisa dibeli para halayak yang ada di luar sana. Dalam hal ini, jika disebut ada namanya sistem pemasaran, jadi ibarat pedagang di pasar yang sekuat tenaga, bagaimanapun mereka berharap agar laris keras, agar lancar dagangan mereka untuk dibeli para konsumennya. Nah, begitu juga para pemain politik, bagaimana mereka berusaha sekuat tenaga, sebisa mungkin mereka mampu membungkam lawan politik mereka, dan mereka sebaliknya mampu menjual produk-produk mereka yang mereka kemas dengan sedemikian rupa agar para halayak yang mendengar, melihat, menyaksikan kampanye politik mereka melalui media sosial yang mereka tawarkan, agar sepenuh hati halayaknya bisa menerima dan merasa senang, merasa nyaman, akhirnya tertarik dan bisa memilih mereka atau bisa menyetujui, menerima tawaran mereka itu. Dari sisi lain, dengan adanya media sosial sekarang ini, dalam artikel yang berbicara
terbentuknya kantong algoritma politik, jika kita para pengguna, para pengamat media sosial, jika tidak bisa memfilter bagaimana kehadiran media sosial itu sendiri, maka kita akan terkena imbas, bisa jadi kita terkena imbas negatif dari keadaan yang terbentuknya kantong algoritma politik itu sendiri. Apalagi mereka mengarahkan ke arah terbentuknya kantong-kantong negatif, kantong-kantong algoritma negatif. Mereka mengadakan kelompok-kelompok, terjadinya gangster-gangster, ketika mereka merasa ada kesamaan di dalam kantong-kantong itu sendiri, kantong algoritma politik itu sendiri. Yang ini sama-sama orang partai, yang ini orang yang tidak suka berpartai, akan mulai terasa kesenjangan, akan mulai terasa perbedaan di situ. Sementara media sosial difungsikan sangat diandalkan sekali untuk mereka memperluas visi misi mereka itu sendiri, yang sementara kadang-kadang ada oknum-oknum tertentu, bahkan kantong-kantong algoritma politik tertentu, kalau saya lihat mereka katakanlah belum tentu menjalankan gerak politik mereka itu semuanya ke arah positif. Jadi yang seperti ini akan merugikan kita semua. Nah, itu sekilas persamaan dan perbandingan dari kedua artikel ini yang dapat kita garis bawahi. Maka terakhir, katakanlah kesimpulan saya dari kedua pembahasan, dari kedua artikel yang kita bahas, yang saya bahas ini, bahwasanya kita harus belajar dan terus belajar memahami bagaimana teknologi media sosial yang sudah ada, yang terus berkembang bersama kehidupan kita semua. Dengan kita memahami lebih luas dan lebih dalam tentang media sosial, maka kita akan paham bagaimana fungsi media sosial itu sendiri dan nilai positif negatif dari proses perkembangan media terhadap politik, ataupun bagaimana juga politik, para pakar elit politik menunggangi media sosial ini untuk memanfaatkan, apakah itu ke arah positif atau negatif. Kita bisa paham, kita bisa memfilter dari semua itu. Maka dengan itu, melalui pelajaran komunikasi di era digital yang sudah dibimbing oleh Pak Wahyu Tama ini, kita sangat bersyukur sekali. Saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, sudah banyak membimbing kita, mengarahkan kita dalam setiap pembahasan, setiap pertemuan kita pada mata kuliah ini. Dan saya pun merasa sangat banyak sekali wawasan pengetahuan terhadap materi ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya uraikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.